Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini saya mau bahas beberapa penyebab motor berisik setelah pakai Noken As Racing atau bahkan setelah bore up. Biar nggak gagal paham, tonton terus videonya sampai akhir. Sebelum lanjut ke pembahasan, buat teman-teman yang mau bore up motornya, alangkah baiknya pastikan dulu komponen di dalam mesin itu kondisinya masih layak untuk digunakan. Seperti bearing kruk as, stang seher, rantai gear Noken As, setelan tensioner, bearing Noken As, dan komponen-komponen lain seperti seal kruk as yang harus dipastikan kondisinya masih layak atau tidak untuk digunakan lagi. Atau kalau memang sudah tidak layak, sebaiknya ganti dengan part yang masih layak untuk digunakan. Kenapa kondisinya harus layak pakai? Karena jika mesin sudah di bore up, artinya kapasitas mesin bertambah dari standarnya. Tekanan pada piston lebih tinggi dibanding standarnya. Dan suhu mesin juga bakal meningkat dari sebelumnya. Jadi bukan cuma piston dan blok silinder aja yang selalu diperhatikan, tetapi komponen lain juga wajib dipastikan kelayakannya supaya motor tetap aman ketika digunakan meskipun sudah di bore up. Sebenarnya ada beberapa kemungkinan penyebab motor berisik atau ngelitik setelah di bore up. Biasanya hal itu terjadi karena kompresi yang didapatkan terlalu tinggi dan memakai BBM yang kurang tepat, sehingga motor terjadi detonasi atau ngelitik yang nggak cuma mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi kalau hal itu dibiarkan tentunya bisa memperpendek usia motor, dan parahnya motor bisa rungkat di tengah jalan. Oleh karena itu, buat teman-teman yang mau bore up, alangkah baiknya ketika pemasangan dihitung lagi rasio kompresinya, supaya tidak terjadi hal-hal di luar ekspektasi. Memang banyak di luar sana yang menjual paket bore up full set tinggal pasang alias PNP tanpa ubahan apapun. Tetapi apakah nilai kompresinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu? Jawabannya belum tentu. Karena tujuan orang bore up itu beda-beda. Jadi kebutuhan kompresinya juga tidak selalu sama. Untuk penggunaan harian saya sarankan pakai piston datar aja udah cukup. Kenapa? Karena pakai piston datar itu, kompresi yang didapatkan tidak terlalu tinggi. Selain pengaruhnya ke BBM yang akan kita gunakan, suhu mesin yang dihasilkan juga tidak terlalu tinggi. Selain itu, kelebihan pakai piston datar adalah tekanan pada piston datar lebih merata. Sehingga buat penggunaan harian, hal seperti ini cukup penting. Jadi jangan selalu fokus ke performa, tetapi perhatikan juga soal durability. Karena untuk penggunaan harian, performa aja tidak cukup. Motor harus diimbangi dengan durability yang baik supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Intinya disesuaikan lagi dengan tujuan bore up itu untuk apa, supaya bisa dikondisikan sesuai dengan kebutuhan. Selain kompresi yang terlalu tinggi, penyebab suara berisik setelah bore up itu biasanya setelan celah klep yang terlalu renggang. Terkadang setelan celah klep bisa berubah sendiri karena bahan materialnya yang kurang baik. Jadi meskipun di setel presisi pakai filler, kalau suhu mesin tinggi, setelan celah klep bisa berubah sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya pakai setelan celah klep yang kualitasnya baik. Selain itu, kondisi Noken As yang kurang baik juga bisa bikin suara berisik setelah di bore up. Bahkan nggak cuma motor bore up, motor standar pun kalau kondisi Noken As kurang baik pasti bikin suara mesin jadi berisik. Kondisi Noken As yang kurang baik itu bisa dilihat dari permukaan Noken As yang sudah tidak rata atau ada bagian sisi Noken As yang bersudut. Jadi permukaan Noken As tidak benar-benar landai atau halus. Dan kondisi seperti ini bisa bikin suara mesin jadi berisik. Selain itu, lift Noken As yang terlalu tinggi juga bisa bikin suara berisik. Lah, kok bisa? Hal itu bisa terjadi ketika perhitungan yang kurang matang atau kurang teliti ketika pemasangan. Jadi,
lift noken as yang terlalu tinggi bisa menyebabkan klep berbenturan atau bersentuhan dengan piston, sehingga menyebabkan suara berisik pada mesin. Jika hal ini segera ditangani, pasti akan terlihat adanya tanda benturan klep pada ujung piston. Selain itu, jika segera ditangani, berarti kita sudah menyelamatkan komponen lain supaya nggak tambah rungkat. Tetapi, kalau tidak segera ditangani, ya wassalam. Jadi sebaiknya sebelum mesin dihidupkan, alangkah baiknya untuk memutar bagian kruk as secara manual saat blok head silinder sudah terpasang. Hal ini bertujuan untuk memastikan kalau komponen yang kita pasang itu sudah aman dan mesin layak untuk dihidupkan. Kalau saat kruk as diputar secara manual, putarannya tidak lancar atau bahkan terasa mentok, artinya ada sesuatu hal yang kurang pas. Sehingga harus dicek lebih lanjut untuk memastikan penyebab kruk as tidak bisa berputar dengan baik itu apa. Kalau setelan tensioner terlalu kencang, ya dikendurkan. Kalau klep yang nabrak piston, ya bisa juga piston dicowak supaya klep tidak mentok ke piston. Intinya disesuaikan lagi dengan kondisi yang ada. Tetapi kalau kruk as diputar secara manual sudah aman, sudah lancar, atau tidak terasa mentok, artinya mesin sudah cukup siap buat dihidupkan untuk settingan ke tahap selanjutnya. Terus kemungkinan lain ketika motor berisik setelah di bore up atau setelah pakai noken as racing, biasanya karena per klep yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Biasanya hal ini terjadi pada per klep yang sudah mulai lemah. Jadi buka tutup klep sudah tidak sempurna. Hal ini nggak cuma bikin suara berisik, tetapi bisa bikin motor boros bensin, tenaga loyo, dan parahnya, klep bisa tertabrak piston karena klep telat menutup yang disebabkan oleh per klep yang sudah lemah. Atau bahasa lainnya adalah floating. Jadi buat teman-teman, pastikan per klep yang dipakai sudah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, penyebab suara berisik lainnya adalah retainer atau topi klep yang bersentuhan dengan bos klep atau bersentuhan dengan botolan klep. Nah, hal ini sering terjadi ketika penggunaan noken as lift tinggi pada mesin. Untuk mengatasi hal ini cukup mudah, cari bos klep yang bisa dipendem. Karena nggak semua motor itu bos klepnya bisa dipendem. Kalau kebetulan motor teman-teman sudah memakai bos klep yang bisa dipendem, jadi bisa langsung pendem bos klep sekitar 1-2 mm supaya retainer tidak bersentuhan dengan bos klep. Terus bos klep yang terlalu nongol, baik di bagian in maupun X, itu dipapas atau diporting, supaya tidak mengganggu aliran BBM yang masuk ke ruang bakar dan tidak mengganggu sisa pembakaran yang keluar lewat exhaust. Sehingga in dan X bakal tetap aman meskipun bos klep sudah dipendem. Nah, yang terakhir yang bikin suara berisik setelah di bore up adalah timing pengapian yang kurang tepat atau terlalu maju. Sebenarnya hal ini sangat jarang terjadi, tetapi sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, ketika kompresi sudah aman, komponen dalam mesin sudah oke, tetapi saat mesin dihidupkan kok masih terdengar berisik, walaupun jarang terjadi, tapi bukan suatu hal yang mustahil kalau timing pengapiannya kurang tepat. Bisa saja karena berubah sendiri atau sebelumnya sudah dirubah dan kita nggak tahu. Jadi setelah di bore up ternyata timing pengapiannya kurang tepat. Bisa saja seperti itu. Atau memang ada yang iseng dengan sengaja merubah timing pengapian tanpa sepengetahuan kita. Siapa tahu ada yang seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan. Yang jelas buat siapapun yang mau upgrade motornya, baik yang cuma pakai noken as racing atau bahkan bore up, sebaiknya pahami dulu tujuannya itu untuk apa. Terus disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Karena enak di orang lain belum tentu enak buat kita. Dan pada dasarnya, setiap orang punya hak untuk menentukan atau menciptakan sendiri karakter apa yang sesuai dengan gaya berkendara masing-masing. Jangan sampai bisa upgrade tapi nggak bisa ngerawat. Jadi memang ada banyak kemungkinan yang harus dicek satu persatu untuk menemukan akar masalah motor berisik atau ngelitik itu apa. Yang terkadang nggak selalu masalah besar. Bisa aja masalahnya cukup sepele. Settingan yang terlalu irit pun bisa bikin suara motor berisik. Jangankan di bore up, motor standar pun kalau settingannya terlalu irit bisa bikin suara motor jadi berisik. Sehingga pahami dulu kondisi yang ada di TKP itu seperti apa
supaya bisa ditangani dengan terstruktur dan akurat. Yang penting satu, jangan panik bro. Haha. Nah, itu tadi beberapa penyebab suara berisik atau ngelitik pada motor yang mungkin terjadi setelah pakai Noken As Racing atau bahkan setelah bore up. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kata atau ucapan yang mungkin kurang berkenan. Kolom komentar selalu terbuka untuk siapapun yang mau berkomentar apapun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.